Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami cintai dan kami muliakan Al-Habib Ahmad Zaidan bin Saleh Alatas. Selanjutnya kami ucapkan salam dan cinta kami kepada Ustadz Ahmad Afif Abdullah, yang mana beliau merupakan Dewan Guru Majelis Rasulullah. Yang kami hormati orang tua kami, pemimpin terbaik kami untuk saat ini, Bapak Bupati Belitung atau yang mewakili. Dan juga yang kami hormati untuk seluruh Porkominda Kabupaten Belitung yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami cintai orang tua kami di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung. Dan selanjutnya yang kami hormati Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Belitung. Yang kami hormati Lembaga Adat Kabupaten Belitung. Selanjutnya yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Belitung dan pimpinan majelis di Kabupaten Belitung, serta seluruh ormas dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini ringan kaki kita untuk melangkah di kawasan pantai Tanjung Pendam. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di mana kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dosa-dosa kita Allah gugurkan sampai kita pulang nanti, dan semoga Allah berikan kebaikan dan cintanya dalam setiap urusan-urusan kita. Selanjutnya salawat serta salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana beliau selalu memikirkan kita jauh sebelum orang tua kita, yang selalu menyayangi kita melebihi apapun. Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang teladan beliau, sungguh banyak mutiara hikmah yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita jadikan teladan dengan indah. Hadirin serta undangan yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Dengan memulai membaca basmalah, kita beralih ke acara selanjutnya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang memimpin membacakan lagu Indonesia Raya, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan Maulid Simtud Duror yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Ahmad Zaidan bin Soleh Alatas. Abi minum dada habis, habis Abi minum. Makanya ini. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah bersama kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan Majelis Puaka kepada Saudara Heri Hukni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Sekda yang kami hormati, terima kasih telah memenuhi undangan dan undang-undang lainnya pula, dan tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul di malam ini dalam keadaan sehat walafiat dalam bentuk kenikmatan-nikmat yang nyata, dan serta salawat dan salam tidak terlupa pula akan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sebagaimana tujuan adanya tablik akbar ini, kami dari selaku Majelis Puaka, alhamdulillah Majelis Orang Belitung ingin mengajak saudara-saudara majelis-majelis lainnya, bahkan yang lain-lainnya pula, untuk senantiasa kita sama-sama membumikan Belitung ini sehingga Belitung menjadi bumi salawat. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada jajaran panitia-panitia sebagaimana yang telah mensukseskan acara ini di malam ini, serta pula kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, apabila semua itu terjadinya kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak lebih dan tidak bukan, karena mulut sudah terbungkam atas sebagaimana kenikmatan Allah kumpulkan para ulama di malam ini. Sebagaimana inilah tujuan kita yang sesungguhnya, yang kita inginkan di Belitung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Majelis Puaka yang telah merealisasikan acara ini, dan acara ini kami rasa kerjasamanya dengan berbagai macam pihak, dan terima kasih juga ketuanya yang luar biasa untuk menghadirkan acara sebesar ini beserta dengan jajarannya, dengan anggotanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi dan pemberat timbangan di yaumil akhir. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari
Bupati Belitung dalam hari ini diwakili dari Bapak Sekda Kabupaten Belitung. Kepada Bapak Hendra Caya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan, alhamdulillah hadir di Belitung Al-Habib Ahmad Zaidan bin Saleh Alatas, dan yang kami hormati juga tentunya Ustadz Ahmad Afif Abdullah dari Dewan Guru Majelis Rasulullah, dan yang kami hormati para habaib, para yai, para ustadz, hafiz-hafizah yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, dan yang kami hormati tentunya seluruh pengurus majelis Puake yang alhamdulillah bisa menjadi leading sektor yang didukung. Yang saya hormati para ormas, ketua MUI, DMI, NU yang hadir di sini, dari Dewan Dai ya, lengkap hadir, dan juga yang saya hormati tentunya para jamaah sekalian dan hadirin yang berbahagia. Tentunya yang pertama dan utama, marilah kita manjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di bawah naungan awan yang sangat sejuk ini kita bisa duduk bersama tanpa tenda di pantai Tanjung Pendam dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga, mari kita kirimkan salam, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, saya mewakili pemerintah Kabupaten Belitung mengucapkan terima kasih, penghargaan dan selamat datang pada Al-Habib Ahmad Zaidan yang telah memberikan waktu untuk bersama kita pada acara Tabligh Akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah ini, di mana tentunya kehadiran beliau ke Belitung akan kita harapkan membawa barokah pada daerah kita Belitung. Yang kita harapkan daerah kita akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Habib dan hadirin berbahagia, malam hari ini tema yang diusung oleh panitia adalah tidak lain dalam rangka kita merajut cinta dengan sholawat. Tadi sudah disampaikan oleh pengantar, oleh MC, bahwa banyak sekali bahwa yang kita dalam kehidupan kita, selain kita harus melaksanakan mentaati Al-Quran, tentunya kita al-hadis yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nanti akan mendengarkan tausiah dari Al-Habib Ahmad Zaidan dan Ustadz Ahmad Afif Abdullah. Tentunya kita tahu nanti kembali dari kita acara malam hari ini, kita kembali ke rumah masing-masing dengan tentunya membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan kita cinta terhadap Rasulullah. Apakah sudah benar kita cinta selama ini dalam kehidupan perilaku kita sehari-hari? Insya Allah nanti akan kita dengarkan dan akan kita dapatkan dari Habib dan juga Ustadz yang hadir dari Jakarta. Dan karena itu kami atas nama pemerintah kepada kita semua, mari malam hari ini
yang biasanya tempat ini, tadi saya sampaikan Habib, dilaksanakan bazar, dilaksanakan pameran, dilaksanakan senam dan sebagainya. Majlis puaka malam hari ini menghadirkan beribu-ribu malaikat di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Belitung akan menjadi daerah yang memang senantiasa di bawah ridho dan rindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada Habib dan Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Habib dan Ustadz selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala karena beliau pengurus dari Majelis Rasulullah yang mana selalu keliling di seluruh Indonesia dan pada kesempatan ini bisa hadir di Belitung. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami ucapkan kepada Bapak Bupati Belitung dalam hari ini diwakili dari Bapak Sekda Kabupaten Belitung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau benar-benar tauladan dan juga mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk Pulau Belitung tercinta menjadi kebaikan untuk kita semua. Sebelum kita ke ceramah inti, kami mohon untuk kepada seluruh hadirin beserta dengan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita dengarkan dan simak bersama. Kita kurang-kurangi untuk ngobrol bersama dengan teman-teman kita di sekeliling kita. Kita catat apa yang perlu untuk kita catat agar nanti bisa kita amalkan ketika kita pulang. Jangan hanya kita hadir, tapi juga kita jadikan hati kita senantiasa tertaut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Konsentrasikan barangkali sejenak mendengarkan ceramah yang akan disampaikan dari Ustadz Ahmad Afif Abdullah SH dan lanjut nanti dengan doa oleh Al-Habib Abdurrahman. Dan juga untuk hadirin hadirat, tolong jaga barang-barang berharganya dan tetap pengawasan anak-anaknya, ya. Jangan sampai mengganggu. Bukan mengganggu, tidak mengganggu sebenarnya, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin peradaban, tapi tolong untuk sedikit dikondisikan. Baik, kepada Ustadz Ahmad Afif Abdullah atas waktunya kami persilahkan. Cek. Ini aneh sebenarnya bukan penceramah, tapi amarnya guru lebih tinggi daripada adab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqazana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi idzni wa qad nadana labbaika ya man lana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yuridillahi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji buat Allah Ta'ala yang ngasih kita kebaikan, ngasih kita hati-hati yang Allah pilih buat hadir ke majlis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tanda syukur, tanda cinta, tanda bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita.
Malam ini kita diundang untuk merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada diri kita. Nih, kita diundang malam ini buat hadir dan ikut memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Tanda syukur kita, Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tercurah kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi teragung, Nabi terindah, Nabi yang paling kita tunggu-tunggu syafaatnya. Kita yang sering-sering mengaku, baru mengaku-ngaku sebagai umatnya beliau, belum tentu diakuin sebagai umatnya. Karena berapa banyak orang yang ngaku-ngaku kenal, ngaku-ngaku cinta, tapi nggak membuktikan kecintaan terhadap Nabi. Yang terhormat Sekda Belitung Bapak Hendra, kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya beliau, Allah sehatkan badannya beliau, Allah tambahkan lagi rezekinya, dan Allah tambahin lagi bininya. Amin ya rabbal alamin. Iya, Pak Sekda, nggak apa-apa. Kayaknya ibu nggak redok banget kalau Sekda kawin lagi. Tenang Bu, ada jatahnya juga. Karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya Sekda nggak kawin lagi, kesian perempuan-perempuan yang nggak kebagian laki. Bu Sekda bener. Iya. Yang terhormat guru kita, Dewan Guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini guru saya Bu, saya datangin jauh-jauh dari Jakarta. Biar kita kebagian ilmu Nabi Muhammad, biar kita kebagian warisannya Nabi Muhammad. Ustaz Ahmad Afif Abdullah, kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya beliau, Allah tambah lagi umurnya beliau. Buat ibu-ibu yang punya anak perempuan perawan, di guru kita lagi nyari istri kedua. Yang redho, ayo fadol. Nanti setelah acara datang temuin guru kita di belakang. Segenap para habaib, ada Ustaz Fatah, ada Habib Muhsin, ada Habib Taufik, ada Habib Abdurrahman. Kita doakan beliau-beliau, semoga Allah Ta'ala jaga. Ini warisannya Nabi Muhammad Bu, darah dagingnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya nggak ceramah panjang, karena biar beliau yang panjang ntar. Biar ceramah beliau seharian nggak apa-apa Bu ya, itu sampai subuh. Kira-kira kalau ceramah sampai subuh, rela nggak? Biar jadi bukti kita cinta Nabi Muhammad. Biar nanti ketika kita bangun dari duduknya kita, udah Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi saksi duduknya malam ini tanda kita, bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan 3 hal. Ini Rasulullah bilang, adibu auladakum ala thalathin khisal. Ini Nabi yang bilang, ini bukan saya yang bilang. Didiklah kalian terhadap 3 buah perkara. Didik anak-anak kita atas 3 buah perkara. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uhibbur Rasulullah. Cintain Rasulullah Bu. Cintain Rasulullah, mirip-miripin diri kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda kita cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mirip-miripin. Banyakin salawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai nama Nabi Muhammad ikutin. Tindak tanduk Nabi Muhammad ikutin. Nabi Muhammad sering pakai minyak wangi, ikutin caranya Nabi Muhammad. Mirip-miripin biar kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat-umatnya beliau sering ngaku Bu, sering ngaku ya Nabi, aneh ini kenal ente. Ada satu cerita biar jadi pelajaran. Ada satu umatnya Nabi Muhammad SAW nih ketemu sama Nabi SAW. Ketika ketemu sama Nabi Muhammad nggak dilihat tuh. Pak, nggak dilihat sama Nabi Muhammad SAW, ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau marah terhadap diri saya? Engkau marah sama saya nih, sampai engkau nggak mau ngelihat saya? Dijawab sama Rasulullah, wahai fulan, sesungguhnya saya ini nggak marah sama ente. Karena Nabi ini orangnya penyayang, penyabar, nggak pernah marah sama terhadap orang siapapun. Lalu ditanya sama nih orang, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak mau melihat saya? Sedangkan saya ini termasuk golongan umat-umatmu. Ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai umatku, engkau ini umat saya yang mana? Yang bagian mana umat saya? Ya Rasulullah, bukan yang kau kenal. Ditanya lagi, bukan yang kau kenal,
terhadap umatmu dan kenal terhadap siapa bapaknya dan orang tuanya. Kata Rasulullah SAW bilang apa ibu? Ya Rasulullah, wahai umat, saya kenal terhadap umatku dari banyaknya sholawat yang dia ucapkan terhadap diriku. Ini Nabi yang bilang, makanya bersyukur. Sampai Allah bilang di dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ini Allah yang bilang, kalau bukan karena dirimu, kalau bukan karena dirimu, nggak bakal aku ciptakan ini dunia, wahai Muhammad. Hadir kita tanda bukti kita terima kasih atas apa yang Allah ciptakan terhadap Nabi Muhammad. Kita bisa hadir di dunia ini karena Nabi Muhammad. Kita bisa duduk di sini sekarang saat ini karena Nabi Muhammad. Kita bisa bersalawat saat ini karena Nabi Muhammad. Bukti cinta kita, bukti sayang kita terhadap Nabi Muhammad, dan bukti terima kasih kita kepada Nabi Muhammad hadir ke majlis ta'lim, ke majlis maulid, di mana di situ ada sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad, ada warisan-warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tanda kita dan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya pesan nggak banyak, dari 3 saya hanya ngomong 2. Yang kedua apa? Uhibbi Rasul, uhibbi ahlil bait. Nih, bukti cinta kita terhadap Rasulullah adalah cinta kita terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Bu, ada satu kisah buat kita pelajaran dan bawa pulang pada malam ini. Ada satu kisah bukti cinta keluarga, bukti kita harus terima kasih dan dijaga. Rasulullah bilang pesan, jaga 2 buah perkara yang dimana engkau jaga kedua-duanya, engkau akan selamat selama-lamanya. Engkau lepas 2 ini, engkau akan celaka selama-lamanya. Bahkan sampai dikatakan ada satu buah qasidah, dikatakan inna fil jannati nahran min laban. Dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala ciptakan surga itu ada satu sungai yang Allah ciptakan, sungai itu terbuat dari susu. Li Ali wa Husain wa Hasan. Allah ciptakan untuk Ali, Husain dan Hasan. Dan barang siapa yang mencintai ketiganya, Allah kasih dia keridhaan untuk minum dari air sungai tersebut. Ada satu buah kisah yang buat jadi pelajaran buat kita semua. Ada satu buah kisah di mana nggak biasanya Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, anak tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari dilihat Sayyidah Fatimah memandikan Sayyidina Hasan, memandikan Sayyidina Husain, dimandiin Sayyidina Hasan, dimandiin Sayyidina Husain. Setelah dimandikan, dibuatin makan sama Sayyidah Fatimah Zahra. Baru ketika selesai dibuatin makan, disuruh main nih anak. Lalu dilihat sama Sayyidina Ali, nggak biasanya Sayyidah Fatimah kayak begitu. Ketika dilihat sama Sayyidina Ali, ditanya, ya Fatimah, wahai putri tercintanya Rasulullah, nggak biasanya kau kayak begini. Nih Bu, tanda cintanya suami terhadap istri. Kalau dilihat istrinya nggak kayak biasanya, ditanya sama suaminya. Lalu dijawab sama Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, wahai khalifah, sesungguhnya sebentar lagi akan datang tamu, yang dimana tamu tersebut ditanya sama Sayyidina Ali, itu berapa lama tamu itu bakal datang? Dijawab sama Sayyidah Fatimah, tamu tersebut akan datang dan aku akan pergi bersamanya. Kaget Sayyidina Ali. Ditanya sama Sayyidina Ali, ada apa? Dijawab, sesungguhnya semalam aku bermimpi bertemu dengan ayahku, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimpi tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Fatimah, wahai putriku tercinta,
Sesungguhnya aku ini sudah rindu terhadap dirimu. Dan hari ini aku tepati janjimu, dan saat ini aku akan menjemputmu pulang ke rahmatullah. Ini janjinya Rasulullah SAW. Maka tadi Sayyidina Ali bilang, sesungguhnya beliau berkata kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku sudah rindu, aku sangat rindu terhadap Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, aku titip 3 pesan. Yang pertama, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan bahwasannya aku rindu kepada dirinya. Yang kedua, seandainya engkau tidak ridha terhadap diriku, engkau tidak ridha atas apa yang telah aku berikan selama engkau hidup, maka jangan pernah engkau adukan terhadap ayah. Yang ketiga, seandainya nanti engkau lihat diriku ditarik oleh malaikat Zabaniyah dan akan diseret ke dalam api neraka, maka tolonglah aku. Ini Sayyidina Ali, saking cintanya kepada belahan jiwanya Sayyidina Muhammad. Lalu dijawab sama Sayyidah Fatimah, wahai Ali, aku titipkan, aku juga pesan 3 buah perkara. Yang pertama, nanti ketika aku meninggal, engkau sendiri yang memandikan diriku, engkau sendiri yang mengafankanku, engkau sendiri yang mensolatkan diriku, dan engkau sendiri yang memasukkan aku ke liang lahat. Yang kedua, ingatlah, setiap orang akan berpulang ke rahmatullah. Setiap orang akan meninggal dunia. Dan setiap orang akan datang dengan asing dan pulang dengan asing pula. Dan yang terakhir, nanti ketika engkau mengkafankan diriku, ambillah sepucuk surat yang ada di dalam tasku yang biasa kemana-mana aku bawa. Ditanya sama Sayyidina Ali, ya Fatimah, itu surat apa? Dijawab sama Sayyidah Fatimah, engkau nggak perlu tahu itu surat apa. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, demi Allah Fatimah, kasih tahu aku, itu surat apa? Dijawab lagi, engkau nggak perlu tahu wahai Ali, itu surat apa? Ditanya sampai dipaksa sama Sayyidina Ali, kasih tahu ya Fatimah, itu surat apa? Diceritakan sama Sayyidah Fatimah, dulu ketika Rasulullah SAW datang kepada diriku, lalu beliau berkata, wahai Fatimah, sesungguhnya tadi Sayyidina Ali datang meminta dirimu untuk dinikahkan kepada dirinya. Lalu beliau bilang akan memberikan mahar kepada dirimu 40 dirham. Makanya wajib laki-laki ngasih mahar. Dijawab sama Sayyidah Fatimah apa? Ya Rasulullah, sekelas saya Allah kasih apa, Sayyidina Ali kasih 40 dirham, saya nggak rela. Lalu dijawab, turun wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salam dari Allah Ta'ala kepada Sayyidah Fatimah, bahwasannya surga dan seisinya Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah dan keluarganya. Dijawab, yang penting kata Jibril, yang penting kau ridho 40 dirham tersebut untuk jadi mahar. Dijawab sama Sayyidah Fatimah, Allah enggak ridho. Sekelas saya anaknya Rasulullah SAW dikasih mahar seperti itu, saya enggak ridho. Lalu turun lagi ditanya sama Allah Ta'ala, tanyakan ya Muhammad, dia itu mau apa?
Yang penting dia ridha atas nikahnya terhadap Sayyidina Ali. Dijawab apa? Saya ingin menjadikan syafaat untuk umatmu sebagai mas kawin saya terhadap Sayyidina Ali. Nih, cintanya Sayyidina Fatimah terhadap kita. Bukti bahwasannya sebelum beliau meninggal, sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, menjadikan maharnya atas pernikahan dirinya dengan Sayyidina Ali ada syafaat Rasulullah SAW. Diminta syafaat untuk kita semua. Bukti cinta Sayyidah Fatimah memikirkan bakti untuk dirinya terhadap kedua orang tuanya. Nih kita umat-umat Nabi SAW yang mengaku akan ngikutin jejak suri tauladannya Nabi Muhammad SAW, gak mau bakti kepada kedua orang tua, gak mau ngikutin wasiatnya Nabi SAW, rugi, sungguh rugi. Karena Nabi SAW pesan, jaga dua itu, jangan sampai engkau lepas, karena sesungguhnya semua itu akan kembali kepada diriku. Makanya selagi masih ada habaib, masih ada ustadz-ustadz, masih banyak asatidz, jangan pernah tinggalkan majelis ta'lim. Dan saya berharap jadikan kota Belitung ini kota cintanya sholawat Nabi Muhammad SAW. Bumikan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW setiap hari. Di mana kita duduk, di mana kita bicara, mulai dengan sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Biar hati kita terus terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Biar dikit insyaallah manfaat. Maafin kurang lebihnya, al-fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Untuk selanjutnya, biar lebih afdol, kami mohon untuk Ustadz Ahmad Afif Abdullah untuk bisa memberikan pamungkasnya ceramah kita di malam hari ini. Kepada gurunda kita tercinta, kami mohon waktunya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Segenap hadirin hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pinggir pantai Tanjung Pendam. Nah, di pinggir pantai Tanjung Pendam, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah keberkahan majlis selawat malam hari ini dengan dihadiri oleh ulama dan juga umara. Hadir di tengah-tengah kita para asatidzah, para kiai dan habaib, antara lain yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Haniman, Al-Habib Taufik Al-Bar, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Muhsin Al-Bar,
Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Mukhtar Al-Gadri, juga yang hadir bersama saya yang datang dari Jakarta, yang barusan tadi kita mendengarkan nasihat dan tausiahnya, Al-Habib Ahmad Zaidan Al-Attas. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari anak turunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianugerahkan untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadir di tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Fattah, Bapak Haji Joni, Bapak Haji Furqan, dan Ketua Majlis Puaka. Ya, Ketua Majlis Puaka yang tadi menyampaikan sambutan, Al-Ustaz Heri Hudni. Mudah-mudahan Majlis Puaka senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlisnya bisa menebar manfaat di Pulau Belitung, amin ya rabbal. Dan bertambah lagi keberkahan dengan hadirnya para umara kita, antara lain yang mewakili Bupati Belitung, Bapak Sekda, Bapak Haji Hendra. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, serta semua seluruh yang terlibat, ketua DMI-nya, ketua MUI-nya, ketua NU-nya, Bansernya, Forkopmindanya, dan semuanya. Semua unsur bersatu padu semata-mata untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita sulap Pantai Tanjung Pandam ini menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Menjadi miniatur surga sebelum nanti kita masuk ke dalam surga yang beneran. Tetapi ini pun juga surga beneran. Kalau ada yang nanya lagi di mana? Di WhatsApp gitu, lagi di mana? Aneh lagi di surga. Wallahi itu orang nggak bohong. Demi Allah itu orang nggak bohong. Kalau ibu-ibu ditanya lagi di mana, aneh lagi di surga. Sungguh ucapan ibu nggak bohong. Kenapa? Karena selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilagul dzikr wa fi riwayatin hilagul ilm. Kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman surga hendaknya mampir. Ya, kita kalau ngelewatin taman surga mampir. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebenarnya taman surga itu punya daya pikat yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang bisa terpikat untuk taman surga urusan yang seperti ini. Kenapa? Orang yang memiliki cahaya keimanan, orang yang memiliki mahabbah kepada Rasulullah, ketika melewati taman surga seperti ini dia mampir. Tetapi orang yang hatinya jauh dari mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sinyal keimanannya lemah, melewati taman surga seperti ini dia hanya lewat aja, tidak menjalani hadis Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di taman surga Tanjung Pendap, suatu saat kita dikumpulkan nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nih yang hadir, polisinya, bansernya, yang dagang, semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita kumpul di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semarak meriah di Jakarta aja. Alhamdulillah, anak kira di Pulau Belitung ini pulau yang kecil, mungkin kalau bikin acara nggak seramai dan ini. Dan alhamdulillah ternyata pecinta Rasulullah banyak di Pulau Belitung. Ini luar biasa jemaah sekalian. Malam Kemis, besok libur nggak? Besok libur nggak? Besok nggak libur. Anak-anak besok sekolah. Ibu-ibu yang ngajar di madrasah udah berangkat ke madrasahnya. Yang masuk kantor tetap besok masuk kantor. Tetapi malam Kamis kumpul di sini bela-belain ngorbanin waktu untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bu, kita ini peringati maulid sosok orang yang luar biasa. Ya, mungkin kalau kita sering merayakan ulang tahun, ya ibu-ibu bikin ulang tahun anaknya usia 3 tahun dibikinin ulang tahun, usia 5 tahun dibikinin ulang tahun, usia 7 tahun. Kadang apa? Itu semua gembira, dibagiin makanan. Kenapa? Anak-anak ulang tahun, tasyakuran dan sebagainya. Padahal itu usia 7 tahun, 8 tahun, kirim 15 tahun ngeselin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Anaknya udah 15 tahun ngeselin. Dulunya pas lagi 7 tahun, 8 tahun, Masya Allah bersyukur, dibikinin ulang tahun dan sebagainya. Udah 15 tahun ngeselin. Kata ibu kalau bisa dimasukin, masukin lagi nih orang. Ngeselin, ya. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya beliau membawa kebaikan untuk seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Kita mendengar alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Al-alamin kullu ma siwallah. Alam semesta ialah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu bergembira, bahagia, mengambil manfaat atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terkecuali Bapak Ibu sampai ke tempat ini, mudah-mudahan tertulis orang yang berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia istimewa. Manusia yang sangat amat istimewa. Ya. Seluruh manusia biasa, beliau yang paling luar biasa. Beliau yang paling istimewa. Bayangin sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad itu, beliau menyatakan, salah satu yang bikin keimananku kuat, kecintaanku kuat pada Nabi Muhammad ialah tatkala beliau masih bayi, masih kecil, itu tangannya Nabi Muhammad telunjuknya bergerak ke kanan, telunjuknya bergerak ke kiri, ke atas, ke bawah. Bulan purnama yang ada di atasnya turut bergerak sesuai arah telunjuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad kecil sebelum menjadi Nabi sudah memiliki irhasat. Masih bayinya telunjuknya udah main sama bulan. Bulan jauh di atas, bulan purnama, itu geser ke kanan, ikut geser. Nabi Muhammad telunjuknya geser ke kiri, ikut geser juga. Seolah-olah alam ini al-kaunu isyaratun wa antal maksudu. Alam semesta ini memberikan isyarat, petunjuk, yang ditunjuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam semesta ini siap untuk berkhidmah, siap untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maunya Nabi Muhammad, alam semesta tunduk dan patuh. Maka kalau kita tunduk dan patuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta bakalan tunduk patuh juga pada kita. Kalau kita tunduk patuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta nolongin kita. Berkhidmah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong syariatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan pertolongan untuk kalian. Ini kumpul seperti ini bagian dari menolong syariatnya Allah. Berapa kali kita sebut nama Allah, berapa kali kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berzikir, semuanya berdoa. Ini memberikan pertolongan, jemaah sekalian. Kenapa? Mungkin ada orang yang lalai malam hari ini, gak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat perkumpulan seperti ini yang dihadiri oleh para ulama, habaib dan pejabat pemerintah, Allah Ta'ala singkirkan azab musibah yang mungkin bakalan diturunkan tapi digeser oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat majlis zikir seperti ini. Karena berkat majlis selawat seperti ini. Maka inilah istimewanya Nabi Muhammad. Kecilnya udah mainan sama bulan, ya.
Anak kecil mana? Ada nggak anak Belitung mainannya sama bulan? Coba lihat. Mainan anak Belitung apaan? Main anak Belitung? Main terang bulan ya. Mainnya main terang bulan. Anak Belitung main apa? Paling main pasir pantai ya. Main apa lagi? Atau mungkin main handphone, main gadget. Tapi Nabi Muhammad mainannya sama bulan. Udah gede Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Begitu besarnya Nabi Muhammad, sungguh telah mendekat hari kiamat dengan terbelahnya bulan. Bulan gak heran, kecilnya udah diajak main sama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad besar, dibelah itu bulan. Nabi Muhammad besar, dibelah bulan menjadi bagi dua. Berkat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat tersebut turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab zaman dulu, kalau mau hiburan, dia kalau mau hiburan itu kemana? Kalau mau hiburan itu dia pandangin bulan purnama. Kenapa? Karena di Arab itu ya nggak ada hijau-hijau macam di Belitung ini. Tadi saya mendarat dari pesawat, Masya Allah. Ngelihat alam Belitung masih banyak hijau pepohonan, luar biasa. Saya belum lama ya datang kita umroh dan juga ziarah Nabi Muhammad, melihat turun pesawat isinya padang gersang aja. Tetapi begitu mendarat di Pulau Belitung hijau semuanya. Hijau semuanya. Ini nikmat luar biasa yang Allah anugerahkan untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Maka orang Arab zaman dulu kalau mau hiburan, dia malam-malam itu gelar tikar sambil pandangin apa? Pandangin bulan purnama. Indah, bikin terang, nyaman. Tetapi begitu lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahan bulan purnama ini kalah. Bulan purnama ini kalah indah daripada wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Arab lebih senang memandang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih menikmati wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai diungkapkan ya gharul qamar min husni wajhihi, bahwa bulan purnama ini cemburu dengan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beralih orang Arab dari memandang bulan kepada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diungkapkan di dalam hadis idza surra istanara wajhahu ka'annahu qit'atu qamarin bal adwa, adalah baginda Nabi Muhammad kalau beliau bergembira, kalau beliau senang, wajahnya ini bersinar, berkemilau cahaya, ka'annahu qit'atu qamarin, seperti belahan daripada bulan purnama cahayanya. Bal adwa, bahkan lebih bersinar, bahkan lebih bercahaya. Itulah wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mendengar ada qasidah apa? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, 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 qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil, qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. Itu ungkapan apa? Ungkapan qamarun, bulan purnama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam purnama yang nggak pernah tenggelam. Ma'ana qamarun, ma'ana qamar ma batagib. Kita punya bulan purnama yang nggak pernah tenggelam,
yang nggak pernah hilang, yaitu purnamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu kalau ditanya Nabi yang paling ganteng siapa, Bu? Nabi saya, Bu. Ini nggak ada suaranya nih, pada tidur apa? Nabi siapa? Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Makanya ibu-ibu kalau hamil 7 bulanan baca surah apa? 4 bulanan baca surah apa? Pada baca surah Yusuf. Kenapa, Bu? Kenapa baca surah Yusuf? Katanya biar ganteng anaknya kayak Nabi. Kesampaian nggak, Bu, anaknya ganteng? Yang anaknya 1, yang anaknya 2, anaknya 3. Udah berapa kali baca surah Yusuf, lihat muka anaknya kayak Nabi Yusuf, kayak siapa? Ucup apa? Jadi katanya begitu, kalau ibu hamil 7 bulanan baca surah Yusuf biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Kemudian baca surah Maryam biar cantik kayak Sayyidatuna Maryam. Emang begitu bener? Boleh nggak kayak begitu? Boleh aja, kan yang dibaca Al-Quran. Ibu niatnya pengen ganteng kayak Nabi Yusuf, masalahnya kesampaian nggak? Kayak Nabi. Ya, itu bentuk tawasul boleh-boleh. Tapi kenapa kita gagal fokus? Padahal ada yang jauh lebih ganteng dari Nabi Yusuf, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih ganteng. Nabi Muhammad u'tiyal jamal wal jalal. Nabi Muhammad dikasih ketampanan plus kewibawaan. Makanya gantengnya Nabi Muhammad, tampannya Nabi Muhammad gak menimbulkan fitnah untuk perempuan-perempuan. Gak ada tuh perempuan yang sampai kelepek-kelepek sama Nabi Muhammad macam kayak Nabi Yusuf kisahnya. Nabi Yusuf kan kisahnya mahala basharin hada illa malakun karim, sambil motong-potong tangannya. Perempuan ngelihat ketampanan Nabi Yusuf. Tapi kalau Nabi Muhammad, perempuan-perempuan melihat Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad menampakkan kewibawaannya, itu sampai seorang ibu takut memandangnya. Melihatnya sungkan. Sampai Nabi Muhammad merendah, innama ana abdu, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Akulu kama ya'kulul abd, aku juga makan sebagaimana orang-orang yang lain. Akulul qadid, aku makan daging tumbuk yang dikeringkan. Ini bentuk tawaduknya Nabi Muhammad. Ganteng, tampan, tawaduk. Kalau zaman sekarang ada orang ganteng sombong, ya nggak? Ada nggak begitu? Banyak. Orang Belitung banyak ganteng sombong ya. Nabi Muhammad ganteng tawaduk. Tuh. Zaman sekarang banyak orang ganteng tapi kegantengannya bikin fitnah. Ya, kegantengannya bikin fitnah. Nggak boleh ngeliat perempuan sedikit ngelirik aja. Perempuannya mauan aja lagi. Kayak begitu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanannya, keindahannya adalah modal yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Agar apa? Agar umat tertarik dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, Sayyidi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasunal wajhi wa hasunal saut, fa nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, pasti ganteng wajahnya, bagus suaranya. Dan nabi kalian, Nabi Muhammad, orang yang atau nabi yang paling ganteng tampannya, nabi yang paling bagus dan indah suaranya. Nabi Muhammad baca Quran. Baca Quran sampai-sampai membuat apa? Para jin ini mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastami'un al-Quran. Jin dengerin Quran. Zaman sekarang gimana? Kita baca Quran biar ngusir jin gitu. Ya. Tapi zaman Nabi Muhammad baca Quran, jin ngedengerin Quran, gimana lihat?
masuk Islam sekelompok jin gara-gara bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sosok ketampanan dan keindahan suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak begitu harusnya kita jatuh cinta. Ya, harusnya ini kita cinta. Membalas cintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh sebelum kita dilahirkan. Nabi Muhammad sudah mengungkapkan cinta dan juga rindu pada kita. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menangis sejadi-jadinya, sampai ditanya sama para sahabat, wahai Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkanmu menangis wahai Rasulullah SAW? Lihat, Rasulullah menangis, sahabat nanya, kenapa wahai Rasul kok menangis? Kata Rasulullah SAW, istaqtu ila ikhwani. Aku kangen, aku rindu pada saudara-saudaraku. Lihat, aku kangen, aku rindu pada saudara-saudaraku. Kata sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Emang kami bukan saudaramu wahai Rasul? Kita ini kan saudaramu juga wahai Rasul, selantiasa mendampingimu. Maka kata Rasulullah SAW, la bal antum ashabi. Kalian bukan saudara yang aku maksud, yang aku lagi kangenin. Kalian ini sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudara yang aku kangenin ialah unasun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang datang setelah aku mungkin udah nggak ada, udah wafat, aku udah nggak ada. Yu'minu nabi, dia ini beriman kepadaku. Walam yarawni, dan belum pernah melihat aku. Siapa orangnya, Bu? Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Saudara-saudaraku, aku lagi kangen kepadanya, aku lagi rindu kepadanya. Dia ciri-cirinya beriman kepadaku padahal belum pernah melihat aku. Itu kata Rasulullah. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud itu? Yang dimaksud ialah nih, kita nih, orang-orang Belitung yang ngumpul sekarang. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu udah kangen, udah rindu sama ibu-ibu. Ibu udah pernah belum rindu sama orang yang belum dilahirin? Aneh kangen banget, padahal belum ada namanya. Ya, paling ibu kangen sama suami, ya, sama suami ibu. Sebelum ada suami kangen gak sama suami? Sebelum ada suami kangen gak sama suami? Sebelum ada anak kangen gak sama anak? Ibu belum punya anak, aneh kangen sama anak aneh. Anak yang mana? Ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau punya perasaan-perasaannya luar biasa istimewa. Orangnya belum ada, belum dilahirkan di muka bumi, Nabi Muhammad sudah menyebut-nyebutnya. Udah kangen duluan, udah rindu duluan. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya orang Belitung lebih mencintai Nabi Muhammad daripada suaminya, daripada anaknya, daripada orang tuanya. Nabi Muhammad harus menjadi prioritas. Nabi Muhammad prioritas paling utama. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya sampai bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, kalau punya duit jangan disimpan aja. Ya, ada orang punya duit disimpan aja, nikmatin. Pakai tuh duit buat jalan-jalan, dan seindah-indahnya perjalanan ialah perjalanan perjumpaan dengan Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwarah. Bisa berziarah langsung. Kalau selama ini kita baca dalam salat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kita langsung memberikan salam di hadapan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadnya ada di hadapan kita, ruhaniyahnya ada di hadapan kita. Kita kasih salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Mudah-mudahan semuanya sampai. Ya, sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti Pak Sekda yang berangkatin semuanya. Ya. Pak Bupati yang berangkatin semuanya. Aminin aja udah, ya. Kata mustahil apa? Iya dah Pak Sekda bisa ngeberangkatin semuanya. Mustahil. Maka tapi di majlis aminin aja, nanti banyak jalannya. Banyak jalurnya untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah sampai level derajat yang tinggi, dia bisa merasakan manisnya iman. Kalau ibu-ibu berasa manisnya apa? Paling manisnya madu, manisnya teh, ya. Kita baru ngerasain itu doang ya. Tetapi kalau orang yang level kecintaannya tinggi, yang di dalam hadis diungkapkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal ada pada diri seseorang beriman, dia merasakan manisnya iman. Iman itu ada rasanya. Ada rasanya. Salah satunya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia lebih menjadikan Allah sama Rasulnya yang paling dicinta. Ketika menjadikan Allah sama Rasulullah yang paling dicinta, itu perlahan dia mulai merasakan manisnya iman. Ada rasanya. Kalau kita mengingkari, jangan mengingkari karena kita belum pernah merasakan. Ya, kita mengingkari emang ada rasanya, bukan. Jangan mengingkari. Sebenarnya ada rasanya, tapi kita belum merasakan. Kalau kata Imam Busiri, batun kirul ainu daw asyamsi min ramadin, wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakhami. Terkadang mata ini suka mengingkari teriknya sinar matahari. Bukan karena matahari nggak menyinari, tetapi kitanya lagi sakit mata. Orang lagi sakit mata kok, matanya terpejam. Kok matahari nggak muncul ya? Bukan matahari nggak muncul, mata ente sakit. Makanya ente nggak ngelihat sinar matahari. Sama halnya cahaya kecintaan Nabi Muhammad itu ada luar biasa. Kok kita nggak berasa manis ya? Nggak bisa menikmati. Bukan salahnya Nabi Muhammad, tapi salahnya mata kita. Masih banyak penyakitnya nih mata. Makanya dalam bait yang lainnya, wastafrighid dam'a min 'ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimiyatan nadami. Kata Imam Busiri, kuras ente punya air mata. Ini kan kita punya air mata nih, masing-masing di 2 mata kita ini itu ada airnya. Kata Imam Busiri, kuras, keluarin air mata. Kalau kolam nggak pernah dikuras, kira-kira butek apa butek? Ibu tahu kolam? Apa bahasa Belitungnya? Kolam tuh. Iya, kolam. Gak pernah dikuras, itu airnya butek. Sama air mata kita gak pernah dikuras, butek juga itu matanya. Makanya disuruh kuras, kata Imam Busiri. Wastafrighid dam'a min 'ainin qadim talat, karena mata ini udah penuh minal maharimi wal zamhimiyatan nadami. Udah penuh dengan perkara yang haram. Kurasnya dengan taubat nyesel, kuras taubat nyesel nangis, itu nguras yang benar. Kalau udah sering dikuras dengan tangisan, nanti mata kita sehat. Kalau mata kita sehat, insya Allah kita bakalan bisa melihat keindahan-keindahan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tercermin pada umatnya. Memandang ulama sedap resep, memandang habaibnya keturunan Rasulullah SAW sedap resep. Kenapa? Matanya udah dikuras, matanya sehat. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Dan terkadang ada orang yang dia minum air tapi nggak merasakan kesegaran. Kok nggak manis ya tehnya? Kok nggak manis ya sirupnya? Bukan nggak manis tehnya, bukan nggak manis sirupnya, tetapi mulut ente lagi sakit. Sakit apa tuh kemarin yang mati rasa tuh? Sakit apa tuh? Oh nggak ada rasanya, ini tiba-tiba semua mulutnya. Sakit apa? Corona. Ada nggak di Belitung COVID? Oh di Jakarta rame banget. Di Belitung mah gak ada kali ya? Di Belitung ya, pas saya kena gak ada kali ya?
Ada juga ya? Wah ada. Di Jakarta mau kita repot banget hidup pas lagi COVID. Nggak boleh nih ngumpul kayak begini. Disamperin Satpol PP gitu ya. Majelis taklim tutup, sholat berjamaah tutup semuanya. Wah pokoknya undangan batal semua itu. Begitu. Ya. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Mulut ini mengingkari lezatnya air. Bukan karena airnya yang nggak ada rasanya, tetapi karena mulutnya yang sakit. Kita ini baca selawat, kok yang dirasa capek ya? Kok yang dirasa mulut asem banget nih selawatan mulut. Kenapa? Bukan salah selawatnya, tapi salah mulutnya. Mulutnya masih banyak penyakitnya. Orang kalau habis majlis ngomongin orang kok, habis ini ngomongin orang nggak kelar. Wah, panitianya snacknya kurang ini ya, udah panitia yang diomongin. Itu lempernya kayak lemper kemarin deh. Ada nggak yang begitu? Lempernya lemper kemarin. Ya airnya dikasih cuman yang ini milih doang. Orang mah ke acara kayak gini pakai nasi, ini nggak ada nasinya. Pak Sekda datang doang nggak bawa duit katanya. Pak Sekda mah kudu nyumbang begitu. Ini habis maulid loh, habis selawat ngomong kayak begitu. Ente gimana mau berasa mulutnya lagi selawat berasa nikmat? Orang-orang yang kalau udah berasa nikmat, dia baca selawat itu kayak ada madunya di mulutnya. Gimana sih madu? Nikmat. Sama orang yang udah sampai itu berasa nikmat, dia kayak baca selawat, baca Quran berasa nikmat. Salah satu sahabat yang sampai merasakan halawatul iman, rasa manisnya iman ialah sahabat Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah, Bu? Pak kenal nggak sama Bilal bin Rabah? Kenal nggak? Kenal di mana sama Bilal? Kenal di mana sama Bilal? Di masjid katanya. Kalau di hari Jumat Bilal pertama, ya Bilal kedua, dipakai nggak tuh istilahnya di Belitung? Bilal. Siapa nih Bilalnya nih kalau di Ramadan? Bilal. Bilal itu diambil dari sono, namanya sahabat Bilal, tukang azan. Makanya kalau di masjid tukang azan disebutnya Bilal juga. Bilal pertama kalau di hari Jumat, Bilal kedua, ya. Orang bangga jadi Bilal. Aneh tugas jadi Bilal di masjid sono, ya nggak? Begitu Pak? Padahal kau tahu aslinya Bilal itu gimana? Bilal itu sahabat dari Habasyah. Tahu Habasyah, Bu? Di mana Habasyah? Afrika. Belitung sonoan dikit tuh Habasyah tuh. Habasyah itu Ethiopia. Tahu nggak Ethiopia, Bu? Di mana? Ini mainnya kurang jauh nih, main Belitung doang sih. Ya. Kalau punya duit jalan-jalan, jangan disimpan aja duitnya. Ethiopia di Afrika sono, Bu. Tahu nggak Afrika di mana? Nggak tahu. Ya, pokoknya Afrika sono dah. Ya. Bilal itu dari Ethiopia, kulitnya hitam. Dari ujung sampai ujung hitam. Yang putih cuma gigi doang. Giginya doang yang putih. Lihat. Tetapi ibu-ibu ada nggak yang ngasih nama anaknya Bilal? Ada nggak yang namanya ngasih nama anaknya siapa namanya Bilal? Padahal Bilal kulitnya hitam. Ya, semuanya hitam. Tetapi bangga seorang tua ngasih nama anaknya dengan nama karena ada yang istimewa pada diri Bilal bin Rabah. Meskipun kulitnya hitam, meskipun dari budak, tetapi dia punya merasakan kecintaan Nabi Muhammad dan berasa manis. Dari cinta dan imannya itu berasa manis. Bayangin siang-siang bolong disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dicambukin. Disuruh apa? Disuruh keluar dari agamanya Nabi Muhammad, disuruh keluar dari agama Islam, disuruh keluar dari agama Tauhid untuk kembali kepada agama leluhurnya. Dicambuk, ditaruhin batu gede, panas-panas, ya, panas-panas dicambuk. Tetapi jawaban Bilal gimana? Jawaban Bilal itu seolah-olah kayak bernyanyi. Di tengah cambukan, di tengah himpitan batu besar, beliau kayak bernyanyi, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad.
Disuruh dicambuk untuk keluar dari agama Islam, dari agama Tauhid. Karena Bilal merasakan manisnya iman, itu cambukan, itu batu yang beratnya luar biasa, panasnya luar biasa, nggak berasa. Beliau cuma mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad. Apa artinya ahadun ahad? Cuma satu yang Maha Esa, cuma satu yang Maha Tunggal, Allah yang satu, Allah Tuhan yang satu, diulang-ulang oleh sahabat Bilal bin Rabah. Zaman sekarang kalau udah ekonomi sempit sedikit, dikasih Indomie, lepas imannya. Indomie doang, satu dus, lepas imannya. La ilaha illallah. Bilal bin Rabah taruhin batu, dicambuk, kokoh imannya. Berasa manis imannya. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang paling dicinta. Apapun yang menimpa dirinya berasa manis. Itu halawatul iman. Rasa manisnya iman yang dimiliki oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sampai nih, sampai jam berapa ini majlis ini? Tadi kata Habib Zaidan sampai subuh ya? Sampai subuh Bu ya? Siap nggak sampai subuh? Siap nggak sampai subuh? Siap. Wah, ibu-ibu siap, saya nggak siap Bu. 5 menit lagi kelar dah ya. Nah, Bilal bin Rabah, dan kita lanjut ke cerita Bilal bin Rabah dulu deh. Ntar habis itu kita kelarin, baru ibu-ibu boleh pulang semuanya tidur. Bilal bin Rabah itu istimewa. Sampai setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah nggak sanggup tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di kota Madinah mengingatkan dirinya dengan Rasulullah. Momen-momen indah itu terbayang jelas dalam benak pikiran Bilal bin Rabah. Madinah sudah tidak nyaman lagi. Kenapa? Rasulullah telah tiada. Memori-memori tersebut terus membayang-bayangi kehidupan Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Bilal bin Rabah menyatakan nggak sanggup tinggal di kota Madinah. Beliau akhirnya memutuskan hijrah ke negeri Syam. Kemana Bu? Negeri Syam. Di mana Syam? Di mana Syam? Aywa, di Suriah. Di Suriah, sebagian Libanon, Palestina dan Jordania. Ini negeri Syam. Bilal bin Rabah hijrah ke negeri Syam. Sampai akhirnya beliau udah jauh dari kota Madinah. Seolah-olah udah selesai deh Rasulullah. Aku di Madinah sudah penuh dengan memori indah dengan Rasulullah. Udah nggak sanggup lagi tinggal di kota Madinah. Akhirnya hijrah ke negeri Syam. 2 tahun di negeri Syam. 2 tahun di negeri Syam dimimpiin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimimpiin oleh Rasulullah SAW. Dan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalau orang yang mimpi Rasulullah benar berarti dia lihat Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan. Fa inna syayatin la yatamatsalu bi. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi orang yang mimpi ketemu Rasulullah benar dia melihat Rasulullah. Di dalam mimpinya Bilal bin Rabah ngapain? Ditegur oleh Rasulullah. Ma hadzal jafa ya Bilal. Bilal, kekeringan macam apa yang kau perbuat? Kenapa emangnya? Keringnya beda nih. Kekeringan apa yang kau perbuat wahai Bilal? Amalaka alla tazuruna. Wahai Bilal, dalam mimpinya Rasulullah negur, kenapa engkau enggak menziarahi aku? Udah 2 tahun enggak kau ziarahi aku. Maka akhirnya tersadar Bilal dari tidurnya, bangun menangis. Netes air matanya. Bininya nanya, Bilal, kenapa engkau nangis? Ya. Kalau ibu-ibu ngelihat lakinya nangis, kira-kira gimana ibu? Hah? Ngapa lo nangis? Ya. Lo yang bikin gue. Ya. Kan yang bikin nangis lo gitu ya. Pakai ditanya lagi. Tapi kalau Bilal bin Rabah ditanya, kenapa engkau menangis wahai Bilal? Ditanya oleh istrinya. Maka diceritakanlah dengan mimpi yang semalam. Ini yang menjadi sebab Bilal bin Rabah menangis. Akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan untuk segera langsung ke Madinah. Berziarah ke makam Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Udah 2 tahun nggak pernah ziarah ke makam Rasulullah. Ibu udah berapa tahun nggak ziarah ke makam Rasulullah? Bapak-bapak udah berapa tahun nggak ziarah ke makam Rasulullah? Wah, ini udah berbuat kekeringan yang luar biasa. Makanya kalau punya duit, jangan disimpan aja, ya. Berangkat ziarah makam Nabi Muhammad, duitnya nggak akan berkurang, yang ada nambah. Bilal bin Rabah langsung berangkat ke Madinah. Tujuannya langsung ke makam Rasulullah. Di perjalanan di Madinah ketemu dengan Khalifah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin pengganti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Berjumpa dengan Bilal, Abu Bakar betapa bahagianya, senang luar biasa. Bilal kembali ke kota Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Bilal, "Ya Bilal, halla tu'adzin lana kama kunta tu'adzin li Rasulillah." Wahai Bilal, maukah kamu kembali mengumandangkan azan sebagaimana dulu kamu kumandangkan azan untuk Rasulullah? Lihat permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Agar Bilal kembali menjadi muadzin kayak zaman Rasulullah. Tapi jawabnya Bilal, "Ma'zir, mohon maaf Khalifah Rasulullah. Aku nggak bisa mengumandangkan azan di kota Madinah. Kenapa? Rasulullahnya sudah wafat. Kalau dulu aku kumandangkan azan, Rasulullahnya ada. Kita menantikan sholat berjamaah dipimpin oleh beliau. Beliau imamnya, kita makmumnya. Sekarang aku kumandangkan azan, Rasulullahnya udah nggak ada. Aku nggak bisa mengumandangkan azan." Sampai akhirnya datang ketemu sahabat berikutnya, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab permintaannya sama kayak Bilal bin Rabah. "Bilal, ayo jadi muadzin lagi di Madinah kayak engkau zaman dulu pas zaman Rasulullah." Ditolak oleh Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya berjumpa dengan Hasan dan juga Husain. Hasan dan Husain ini siapa? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan usia 9 tahun, Husain usia 8 tahun. Jumpa dengan Bilal bin Rabah. Maka keduanya meminta Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, halla tu'adzin lana kama kunta tu'adzin li jaddina Rasulillah." Wahai Bilal, maukah kamu kembali mengumandangkan azan sebagaimana dulu kamu mengumandangkan azan untuk kakek kami Rasulullah SAW? Maka Bilal, kalau yang tadi yang minta Abu Bakar, Umar ditolak dengan mudahnya, gampang dia tolak. Tetapi yang ini yang minta bukan sembarangan. Yang meminta adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia khawatir kalau dia tolak permintaannya kakeknya sakit hati. Maka nggak berani nolak permintaan cucunya Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah langsung mengiyakan. Mengiyakan semata-mata mahabbatan li alil bait, mencintai keluarga Nabi Muhammad, menghormati cucunya Nabi Muhammad, nggak berani nolak permintaan Hasan dan juga Husain. Akhirnya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di kota Madinah. Bilal bin Rabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dojjatil Madinah. Madinah gempar. Kaget semuanya mendengar suara azan yang dulu dikumandangkan semasa hidupnya Rasulullah. Azan tersebut mengingatkan memori penduduk Madinah dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan azan zaman Rasulullah, zamannya Rasulullah masih hidup. Sampai Bilal menunjukkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Yakhrujna al-awatik ila syawari al-Madinah. Perawan-perawan kota Madinah keluar di jalanan. Karena zaman dulu perawan nggak sembarangan keluar. Ya, kalau zaman sekarang perawan gimana? Perawan ngambrak di jalanan. Ya, zaman dulu perawan ngumpet, nggak keluar, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini kaget mendengar suara azan yang nggak pernah didengar, udah 2 tahun nggak kedengeran ini azan. Sampai satu sama yang bertanya, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah kembali dibangkitkan? Apakah Rasulullah kembali hidup lagi? Kok kedengeran lagi suara azan kayak begini?
semuanya menangis, semuanya rindu, semuanya kangen dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara azannya Bilal bin Rabah. Itu 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, keimanan sahabat masih full, luar biasa. Orang Belitung boleh nggak bikin maulid kalau keimanannya kayak begitu. Ya, ini kan kita mendengarkan suara azan, kadang azan udah kelar kita masih tidur ya. Jangankan azan udah kelar, subuh udah habis kita masih tidur. Begitu Pak? Atau orang Belitung mah rajin-rajin ya? Ya. Kalau sholat subuh sampai luar-luar ya? Sampai luar-luar sendalnya. Yang jamaah mah 2 orang 3 orang gitu ya. Oh enggak, orang Belitung mah rajin-rajin. Maka Bilal bin Rabah melanjutkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khanagathul abar. Bilal bin Rabah ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak bisa melanjutkan azan lagi. Kenapa? Tersedak tenggorokannya Bilal atas rasa cinta yang luar biasa pada Rasulullah. Kebayang-bayang memorinya ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammadnya keluar habis itu sholat. Kebayang memori asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammadnya ada di dalam kamarnya, di dalam hujrahnya. Tetapi setelah itu wafatnya Rasulullah, udah nggak ada lagi Rasulullah, maka Bilal bin Rabah nggak bisa melanjutkan azan sampai di lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini jemaah sekalian pelajaran buat kita semuanya. 5 kali kita diperdengarkan. Alhamdulillah saya di Belitung ini tadi mendengar suara sayup-mayup, saut maut azan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kabarnya keimanan kita? Mendengar nama Nabi Muhammad udah disebut, sementara kita masih terlelap dalam tidur. Subuh-subuh nama Nabi Muhammad udah disebut, kita masih terlelap dalam tidur. Keimanan orang-orang Madinah berkat Bilal bin Rabah bangkit luar biasa. Sampai di saat itu disebutkan dalam sejarah, tidak ada tangisan yang lebih dahsyat sepanjang sejarah setelah wafatnya Rasulullah SAW daripada tangisan di hari kembalinya Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Inilah jemaah sekalian, peringatan Maulid ini punya maksud tujuan seperti itu, untuk agar umat ingat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat seluruh umat atau banyak manusia disibukkan mikir tahun politik 2024, pengennya yang itu yang menang, pengennya yang ini yang menang, pengennya yang ini yang kalah, pengen kita jemaah sekalian nggak ada urusan mau yang naik dia, mau naik. Yang penting kita senantiasa cinta sama Nabi Muhammad SAW, nggak akan berpengaruh, nggak akan mencelakai kita siapapun nanti yang akan memimpin negeri ini. Maka kalau berdoa yang terbaik, ya Allah kirimkan pemimpin yang terbaik, versinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan versinya hawa nafsu kita jemaah sekalian. Bukan versinya hawa nafsu kita. Kalau versinya hawa nafsu kita namanya itu didorong doanya tim sukses jemaah sekalian. Kita ini bukan tim suksesnya siapa-siapa. Kita suksesnya kita nih, kata Habib Ahmad Zaidan Al-Attas, agar Belitung semuanya berselawat, agar Belitung menjadi pulaunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keberkahan untuk Pulau Belitung ya Rabb. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para pejabatnya senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala tumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad SAW semakin banyak majlis kebaikan yang ada di Pulau Belitung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan majlis puaka yang baru dirintis ini menjadi majlis yang berkah, yang menebarkan manfaat, menebarkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.